mindset-nya dibenerin dulu ya, bahwa THR ini adalah penghasilan tahunan, bukan tambahan penghasilan bulanan. Jadi jangan digunakan untuk pengeluaran bulanan. Begitu juga sebaliknya. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Bagaimana puasanya? Masih lancar? Mudah-mudahan masih lancar ya. Apalagi THR juga tampaknya lancar nih, masuk ke rekening tabungan, tampaknya siap nih untuk dibelanjakan. Tapi sabar ya, THR itu apakah benar hanya tunjangan hari raya? Tanda tanya. Nah, kenapa kok ada tanda tanyanya? Karena kadang-kadang Sobat Cuan tuh suka lupa ada uang yang masuk, dihabisin secepat-cepatnya. Padahal sebenarnya banyak loh yang bisa digunakan dari uang THR. Nah, kita akan bahas hari ini THR, tunjangan hari raya. Nah, itu ya, apakah hanya fokus di hari raya atau bisa diaplikasikan atau diimplikasikan ke lain halnya yang mungkin jauh lebih penting. Kita akan ngobrol langsung, sudah tersambung melalui sambungan Zoom nih bareng sama Maria. Hari ini ada Mas Mariadi, Financial Planner dari Financialku. Hai Mas Mariadi. Halo Mbak Maria. Mau sapa Sobat Cuan juga boleh loh, yang dengar kita Sobat Cuan loh. Iya Sobat Cuan, apa kabar? Sobat-sobat para pencari cuan ya Mas Mariadi. Oke. Itu dia kita sebut. Nah, kalau THR ini berarti tambah cuan dong ya. Kita kan jadi ada kayak suntikan dana gitu yang berlebih gitu ya Mas ya. Secara teori, betul. Secara teori. Tinggal kita lihat gimana cara kita mengelolanya aja di realitanya gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang biasa common terjadi atau yang biasa terjadi kan namanya THR ya. Udahlah, gua habisin aja pas hari raya, kan tunjangan hari raya gitu. Apakah salah? Apakah nggak boleh gitu kan? Sebenarnya boleh atau nggak sih Mas berak dihabisin pas pada saat hari raya? Oke, dihabisin apa enggak? Boleh-boleh aja. Justru kalau nggak habis berarti nggak tahu mau diapain dananya kan. Berarti nggak efektif. Tapi yang masalahnya sekarang adalah kadang-kadang habisnya sebelum THR-nya cair. Jadi ketika ada pengumuman THR-nya cair tanggal 25 misalkan gitu ya. Dari awal bulan rencananya udah banyak. Itu kalau rencana itu dikalkulasikan, dijadikan ada tulisannya gitu ya. Ada jumlahnya, ada nominalnya. Itu bisa lebih daripada THR-nya sendiri. Jadi wishlist-nya ya. Wishlist-nya udah banyak ya. Ya istilahnya kalau di online shopping gitu, di keranjangnya udah penuh banget gitu. Tinggal check out. Tinggal check out gitu kan. Nah ini yang lebih bahaya sebenarnya. Jadi kalau nggak ditahan-tahan atau tidak dicatat ya, kita maunya apa sih? Ketika kita dapat THR, kita mau apa sih? Nggak di list dulu, nggak dibikin daftarnya. Ini yang paling bahaya. Akhirnya nanti merasa ada terus, masih ada. Atau yang biasanya terjadi lagi adalah berhutang terhadap THR. Gimana tuh? Berhutang terhadap THR tuh gimana? Iya, jadi THR-nya adalah plafonnya gitu kan. Cairnya tanggal 25 kan? Pinjolnya gitu ya? Iya, jadi belanjanya duluan kan. Belanjanya pakai apa? Pakai cicilan, ya kan? Pakai paylater. Ya akhirnya ketika uang THR-nya cair, habis ludes karena udah dibelanja duluan. Jadi itu kan kayak bayarin hutang aja si THR-nya. Karena kita udah di dalam mindset kita tahu bakalan cair, bakalan punya duit nih gitu ya. Nggak mau sabar-sabar nunggu sampai THR-nya cair, tapi udah pakai aja dulu gitu kan. Paylater lah, mungkin pakai credit card lah, atau mungkin pinjem di pos dana darurat, padahal yang mau dibeli nggak darurat-darurat amat ya. Nah sebenarnya kita harus memperlakukan si THR ini sebagai apa sih? Kan kalau misalnya aku belajar dari Mas Mariadi juga nih, ketika kita terima gaji bulanan itu kan udah ada pos-posnya nih, misalnya 50% atau 60% buat konsumsi, 30% buat cicilan, 20% buat leisure lah, jalan-jalan, mungkin lifestyle segala macam. Terus nanti ada lagi pos-pos buat bayar zakat, infak dan lain-lain. Nah, kalau THR tuh kita perlakukan hal yang sama atau beda? Kita bisa kasih pos-posnya juga. Pos-posnya artinya pos-posnya bisa juga kita masukin juga untuk dana darurat atau untuk investasi, atau hanya pos-posnya justru untuk beli A, beli B, beli C gitu ya, belanja semua semuanya buat belanja. Posnya hanya dalam satu keranjang belanja nih Mas Aryadi. Oke, ini saya mulai dari mindset-nya dulu ya.
mindset dalam cash flow. Cash flow itu ada dua, cash flow bulanan sama cash flow tahunan. Ya. Cash flow berarti ada pengeluaran tahunan, ada pengeluaran bulanan ya. Nah, kalau ada pengeluaran berarti ada pendapatan bulanan, ada pendapatan tahunan juga. Nah, ini mindsetnya harus ada batasannya. Jangan sampai nggak ada batasan ya akhirnya nanti kecampur semua nih. Nah, itu yang bahaya. Ketika masuk ke rekening, kalau tidak dipisahin, ini yang bahaya. Jadi nggak tahu uang THR sisa berapa, karena udah kecampur sama bulanan. Yang ada ketika lagi mudik, lagi asik-asik ya, lagi euforia setelah 2 tahun gitu ya. Nggak boleh mudik ya kan? Nggak boleh mudik, akhirnya bisa mudik, akhirnya bisa jor-joran, lupa nih mana yang uang THR, mana yang uang bulanan. Nah, jadi memang THR itu untuk pengeluaran yang sifatnya tahunan. Jangan digunakan untuk bulanan. Karena kalau nanti jadi bulanan atau sebaliknya, ya nanti kita jadi nggak tahu nih mana uang kita sebenarnya ada berapa sih. Misalkan kita ngerasa, oh bulan ini kita banyak nih karena ada THR. Oh bisa dong beli keperluan pribadi gitu ya, beli belanja bulanan. Tapi itu akan jadi sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita bahwa oh bulan ini pendapatan saya bertambah. Nah, ini yang bahaya ketika bulan berikutnya. Bulan berikutnya merasa oh kemarin bisa beli ini, bisa beli itu, nanti keterusan. Ya kan? Atau jadinya tidak fokus sebenarnya ini untuk apa sih si THR ini? Sebenarnya kan kita punya pengeluaran tahunan yang bisa disiapkan dari THR ini. Misalkan nggak mudik gitu ya. Atau mudiknya kita masih biayanya nggak terlalu besar karena mudiknya dekat gitu. Nah, sisanya banyak gitu, bingung mau ngapain. Setelah Lebaran itu masih ada biaya-biaya lain yang biasanya dikeluarkan secara tahunan. Misalnya punya kendaraan, bisa bayar pajak kendaraan tahunan, disimpan dulu, ya kan. Terus kalau yang Muslim nanti sebentar lagi setelah Idul Fitri ada Idul Adha. Ya kan, jangan dadakan tuh buat kurbannya pakai bulanan gitu kan. Nah bisa dari THR disiapin atau disisakan untuk kurban misalkan. Atau misalkan kurbannya memang nggak setiap tahun gitu kan. Ya boleh buat yang lain, misalkan buat liburan nanti di akhir tahun deh disimpan buat akhir tahun karena memang ternyata pengeluaran nggak terlalu banyak nih buat mudik gitu kan. Boleh aja. Jadi memang ini adalah sebuah surplus yang bukan digunakan untuk bulanan. Intinya itu. Mindset-nya adalah itu, bukan digunakan untuk bulanan, bukan sebagai pendapatan tambahan setiap bulannya, tapi ini digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya tahunan secara cash flow. Oke, ini kalau untuk supaya kita aware bahwa ini adalah pendapatan tahunan atau mungkin bonus tahunan lah ya, taruhlah ada THR di situ, pengelolaannya berarti beda dong ya. Kan kalau kan soalnya gaji 1 kali gaji nih rata-rata kan ya, kalau misalnya THR itu dibayarkan 1 kali gaji nih teman-teman sobat karyawan sama kayak aku ya. Jadi selalu ada 1 kali gaji. Nah ini dibelanjakan dulu artinya ditaruh ke pos-pos mana yang memang mau dibayarkan melalui THR baru dimasukin ke rekening tabungan atau seperti apa Mas Mariadi? Kalau saran saya sebaiknya dipisahkan sih. Oh oke. Rekeningnya dipisahin mana yang aktif, mana yang pasif. Istilahnya kan ini jadinya pasif ya. Pasif ketika memang tidak habis untuk di Lebaran ini gitu, atau memang digunakan untuk biaya-biaya yang tadi bayar untuk tahunan gitu. Sebenarnya biaya tahunan itu bisa di cover oleh bonus tahunan kalau ada, tapi kalau nggak ada kan otomatis cuma dari THR kan sumbernya cuma dari THR. Nah ini kita harus pintar-pintar karena kenapa? Ketika kalau sudah kecampur yang tadi saya bilang, ketika kita sudah di tempat tujuan mudik misalkan gitu ya, tiba-tiba ada kebutuhan khusus, kita cek rekening gitu kan, masih ada nih uangnya, gitu kan. Masih ada terus kan, akhirnya ya udah banyak denialnya, banyak pembenaran dirinya yang akhirnya menggunakan uang tadi yang seharusnya bukan untuk belanja bulanan atau untuk mudiknya tadi gitu, budgetnya lebih dari situ. Nah itu yang harus dipisah selain dicatat. Diamanin dulu uangnya supaya nggak kecampur ya. Untuk rekeningnya juga harus dipisah, lalu dicatat juga untuk apa supaya nggak lupa. Dikasih prioritasnya juga untuk apa. Saya tadi buat bayar pajak, buat kurban, buat apa, buat liburan akhir tahun atau apa gitu.
dicatat dulu aja listnya. Nanti ada nominalnya, dibuat anggarannya, baru dipos-posin lagi. Gitu. Paham nih berarti ya Sobat Cuan ya, THR ya memang tunjangan hari raya. Boleh digunakan untuk hari raya. Harus dipisah dari kebutuhan dana in-out pengeluaran harian gitu ya, dan juga bulanan. Pemberlakuan penggunaan uangnya juga beda gitu ya dengan apa yang biasa Sobat Cuan lakukan. Tapi Mas Mariadi, gimana caranya biar si THR ini juga jangan numpang lewat doang gitu. Artinya yang ada lah bekas-bekasnya, sisa-sisanya gitu. Ada nggak sih patokannya misalnya supaya lebih wise gitu, THR jangan 100% lah dihabisinnya, 50% aja, 50%-nya simpan mungkin buat apa, supaya ya itu nggak numpang lewat. Jadi kayak ada wujud nyatanya. Karena kalau misalnya Lebaran atau mungkin hari raya kan kayak numpang lewat ya, misalnya kita udah beli baju atau beli apa sih namanya, mau open house, mau bagi-bagi, itu kan ya udah numpang lewat gitu, nggak ada yang sisa gitu. Nah ini sebenarnya bisa nggak sih THR tuh bersisa juga gitu, bukan hanya jadi legenda? Oke, kalau mau disisain itu tergantung, sebenarnya ada beberapa hal ya. Tergantung dari nominalnya cukup atau tidak terhadap pengeluarannya nanti ketika Lebaran gitu ya. Lalu anggarannya seperti apa? Sudah dihitung, benar-benar dihitung atau hanya dikira-kira tapi nggak ditulis gitu. Nah, kalau sudah ditulis atau dicatat, biasanya kita tahu mana prioritasnya. Nah, di situ juga kita bisa masukkan bahwa ini disisakan untuk nanti, untuk apa? Misalkan untuk nambahin dana darurat misalkan. Boleh aja. Atau misalkan saya mau liburan di luar mudik gitu kan. Ini modalnya nih. Gitu. Boleh aja. Nah, yang penting itu sudah dicatat dan sudah dibagi untuk berapa persen porsinya itu tergantung dari masing-masing orang keperluannya. Jadi nggak bisa dipatokin juga. Karena kan balik lagi, dananya seberapa cukupnya, ya kan? Kebutuhannya dia nanti yang akan datang itu berapa, itu harus dihitung lagi. Nah, lalu nanti kebutuhan yang sekarang atau kewajiban sekarang seperti apa? Apakah masih ada hutang? Kalau masih ada hutang kan lebih baik sisanya atau sebagian besarnya untuk lunasin hutang, misalnya kartu kredit gitu ya, masih ada sisa-sisa dikit nih daripada berbunga kan, ya udah mendingan dilunasin dulu gitu. Jadi nanti setelah Lebaran bulanannya terbantu, masih ada sisa dari bulanan. Nah, betul. Iya kan? Gitu. Nanti jadi diatur lagi, dan kehadiran THR juga bisa meringankan beban ya, beban cicilan dan lain-lain itu sebenarnya bisa ya. Atau mempercepat kredit misalnya gitu, boleh juga kali ya Mas ya, yang lagi kredit rumah atau kredit kendaraan bermotor gitu. Boleh banget, tergantung balik lagi ke prioritasnya masing-masing, keuangannya kemana. Misalkan tahun ini emang targetnya untuk lunasin hutang. Ya udah fokus ke sana. Porsinya dibanyakin ke sana. Tapi juga jangan dilupain bahwa kita juga butuh untuk self reward kita kan. Kita pengen senang-senang dong, euforianya juga kan kita harus memanfaatkan. Tapi kita lihat lagi prioritasnya, dan dari prioritas itu kita bisa lihat berapa persen porsinya yang untuk bayar hutang, berapa persen yang untuk digunakan untuk mudik atau kita ya self reward tadi gitu kan. Nah itu tergantung, kita harus lihat juga dari cash flow-nya, dari keuangannya seperti apa. Nah ini untuk saudara-saudara kita yang THR dibagikan pas hari Lebaran dan merayakannya Lebaran nih. THR kan bisa juga digunakan di hari raya lain ya Mas. Kalau kerja di kantor kan kebijakan perusahaan ya masing-masing. Nah gimana nasib teman-teman yang hari rayanya nggak Lebaran tapi THR dibagi pas Lebaran nih? Jadi harus nunggu kayak mungkin berapa bulan lagi nanti dia baru ngerayain ya, kayak aku gitu ya. Aku dibayarinnya sekarang tapi kan aku nanti nih ngerayain hari rayanya. PR nih ngelolanya, karena kan dikasih berat di depan mata, pasti udah gatel mau ini itu gitu kan. Padahal nggak merayakan hari raya Lebaran tapi jadi ikut-ikutan jadinya. Ini gimana nih Mas? Dengan fenomena ini nih sebenarnya kita juga bisa menyimpan THR-nya atau bahkan dikelola THR-nya. Justru nanti pada saat hari rayanya malahan bisa lebih gitu ya. Kayak gimana nih Mas? Apalagi kalau Lebaran sekarang kan maju terus ya. Berarti jaraknya makin jauh ya. Gimana kalau Lebaran hari di Januari, Natalan di Desember, 11 bulan Mbak. Iya. Ya, jadi balik lagi ke kontrol kita ya, kontrol kita terhadap lingkungan juga.
Ya, walaupun kita tidak merayakan, kadang-kadang kalau ada teman kita yang open house atau ngajakin ketemuan, akhirnya kita spending juga atau seru-seruan gitu ya, atau ada yang jualan kue-kue kering gitu kan, aduh gatel gitu. Pengen, iya. Lucu murah 20.000, 30.000, 40.000 gitu kan, murah tapi banyak jadinya. Nah, balik lagi sama, perlakuannya akan sama. Bikin planningnya, bikin anggarannya, dan lalu pisahkan langsung, diposin langsung, masukin kemana. Misalkan Desember mau dipakai atau di November gitu ya, mau ditariknya gitu. Disimpan aja langsung ke reksadana pasar uang. Langsung dimasukin ke misalkan ke rekening tabungan digital gitu kan, bank digital gitu kan. Atau ke P2P lending mungkin yang mau lebih sedikit ada resikonya ya, tapi dapat cash flow tambahan gitu kan. Wah, ini ada cuannya nih, bisa cuan nih dari sini nih gitu kan, lumayan banyak. Dapat apa bulanannya dari cash flow-nya, dari P2P lending-nya, nambah lagi. Gitu kan. Bisa. Kan lama nih, masih berapa bulan lagi? Masih 6-7 bulan lagi gitu. Iya, iya. Kan lumayan kan, ngambil yang 3 bulan, ngambil yang 6 bulan masih dapat. Kalau nggak mau yang muluk-muluk gitu kan, masukin aja ke reksadana pasar uang atau ke rekening tabungan bank digital gitu yang bunganya lumayan besar gitu kan. Nah, di situ sebenarnya bisa banyak alternatif. Yang penting di awal kita sudah bikin catatannya dulu, bikin anggarannya dulu untuk apa. Oke. Gitu. Oke. Dan Yang penting itu ya catatannya ya. Betul. Sebenarnya selain dapat dari kantor, Mas Mariadi, kan kita memang mengharapkan THR, ada THR nih, mau hari raya, ada THR nih, pasti nanti ada uang tambahan. THR sendiri as a konsep tuh sebenarnya bisa nggak sih dipersiapkan sendiri gitu? Kan 1 tahun nih, ya kan? Kita ada gaji bulanan, sebenarnya bisa kan kita untuk menyiapkan THR untuk diri kita sendiri tanpa kita harus menunggu THR yang datang dari kantor. Ini bisa nggak sih sebenarnya diterapkan juga di perhitungan perencanaan keuangan, Mas Mariadi? Boleh-boleh aja sebenarnya. Boleh-boleh aja asal cash flow-nya masih longgar ya. Kalau cash flow-nya masih longgar, masih ada sisa, dan tujuan keuangannya sudah dipersiapkan, karena kan ini masalah prioritas. Ya kan? Mana yang duluan tujuan keuangannya? Misalkan tujuan keuangannya sudah ada posnya masing-masing dan cukup gitu secara perhitungan. Dan masih ada sisa lagi, mau diapain ini dananya. Boleh aja, misalkan untuk pekerja freelance gitu ya, kan nggak dapat THR. Gitu ya, kan. Betul. Atau kita punya ART, gitu kan. Kita harus ngasih THR juga dong. Tapi kita nggak mau pakai uang THR kita gitu, aduh sayang gitu uang THR kita kok. Ini kayak langsung kaget gitu, langsung ngasih banyak gitu. Aduh, jangan deh dicicil, boleh nggak? Gitu. Boleh-boleh aja. Yang penting itu tidak mengganggu tujuan keuangan yang lain. Karena kan tujuan keuangan yang lain mungkin prioritasnya ada yang lebih penting gitu ya. Ya kan kalau misalkan THR ini kan sebenarnya kita bisa dapat dari uang THR yang dari perusahaan. Boleh aja sebenarnya untuk tambahan misalkan. Tahun lalu kayaknya nggak cukup nih, sebelum pandemi kayaknya nggak pernah cukup nih. Mumpung pandemi bisa dicicil gitu kan buat tambahan nanti ketika dapat THR. Boleh-boleh aja. Gitu, boleh-boleh. Balik lagi, gimana cara mengatur keuangannya setiap bulan. Kalau itu menyulitkan, sebaiknya jangan. Karena kan yang setiap bulan ini kan yang lebih berat ya. Iya. Kita punya 11 bulan gitu. Kalau kitanya memang bisa, Sobat Cuan itu bisa bersacrifice 11 bulan, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa, ya sebaiknya jangan. Kita tunggu aja THR-nya, tapi disiapkan catatannya untuk apa aja. Dan dipisahkan. Disiapkan dan dipisahkan. Ini tadi udah diajarin nih caranya sama Mas Mariadi ya. Silakan bersenang-senang di Lebaran gitu ya, tapi jangan kebanyakan kepengenan. Alhasil nanti malahan uang THR-nya nggak kesisa sama sekali kan. Jadi tujuan utamanya misalnya kayak mau memperkecil cicilan gitu ya. Terus kemudian untuk mau memperingan beban terhadap hutang, jadinya nggak bisa nih gara-gara terlalu kebanyakan kepengenan. Nah, pesan mungkin Mas Mariadi dari Mas Mariadi untuk Sobat Cuan nih dalam mengelola THR tunjangan hari raya nih. Oke. Yang pertama mindset-nya dibenerin dulu ya, bahwa THR ini adalah penghasilan tahunan, bukan tambahan penghasilan bulanan. Jadi jangan digunakan untuk pengeluaran bulanan. Begitu juga sebaliknya, pendapatan bulanan ini, apalagi sekarang
lebarannya udah deket-deket sama gajian kan, jangan sampai kecampur. Karena bahaya, nanti jadi berasa bahwa THR-nya banyak. Ya, ketika pulang dari mudik atau selesai liburan hari rayanya, nggak punya uang sama sekali untuk hidup 3 minggu lagi. Nah, itu yang bahaya, karena kecampur. Jadi harap dipisahkan, setelah mindset ditetapkan bahwa ini adalah penghasilan tahunan yang digunakan untuk pengeluaran tahunan, lalu pisahkan dananya dari operasional. Ya, harus punya rekening sendiri untuk THR ini untuk digunakan apa. Yang ketiga, itu adalah buat catatan atau buat perencanaan anggarannya. Ya, supaya ketika tanggal hari hanya gitu ya, dana itu cair, kita nggak kalap. Kita punya tujuan, kita punya pos-posnya sendiri. Kita udah tahu uang ini untuk apa. Jadi kita bisa manfaatkan mana yang ke rekening, mana yang untuk bayar utang, mana yang kita siapkan di reksadana pasar uang untuk nantinya. Mana yang memang untuk orang tua, untuk angpau, untuk mudik, untuk zakat. Nah, itu bisa dicatat semua beserta prioritasnya. Nah, itu aja. Ya. 3 itu aja. Dan ada gunanya juga sebenarnya THR dibagikan di saat bulan Ramadan, kan udah dijaga hati dan pikirannya. Jadi makanya juga harus bisa menggunakan hati dan pikiran yang jernih ketika mau menggunakan uang THR ya Sobat Cuan. Semoga juga THR-nya juga bisa berguna pastinya ya, dan berimbas gitu. Oh ini THR jadi agak ringan nih kehidupan aku gitu kan, hutang-hutang aku dan lain-lain ini. Yang jelas selamat yang mau dapat THR ya, enjoy lebarannya. Thank you banget Mas Mariadi udah gabung, udah ngobrol di Cuap Cuan. Next nanti kapan kita ngobrol lagi dengan tema-tema menarik yang lain ya Mas Mariadi ya. Thank you atas waktunya Mas. Dan Sobat Cuan, thank you banget udah dengerin podcast Cuap Cuan hari ini. Jangan lupa dengerin kita terus di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share juga YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Jangan lupa kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan. Enjoy di hari lebarannya. Maria pamit. Sampai jumpa.